Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat hari Minggu. Baik, perkenalkan nama saya Denny Edward Manggi, NIM 1703080003, kelas A reguler sore semester 7, jurusan Sosiologi. Baik, pada kesempatan pada siang hari ini, di mana saya akan menyampaikan hasil analisis saya pada buku yang ke-9 yang telah diberikan oleh Bapak dosen, yaitu Sosiologi Modern. Dalam penyampaian saya pada siang hari ini yang berkaitan yaitu Introduction to Classic dan Modern Theory Test. Pada tahun 1904, E.L. Derondijk menerbitkan an Introduction to the Theory of Mental and Pengukuran Sosial, yang umumnya dipuji sebagai buku teks pertama tentang teori tes. Pekerjaan itu disambut dengan antusias oleh rekan-rekan profesionalnya, dan dalam waktu singkat studi teori tes menjadi bagian standar dari kurikulum mahasiswa pasca sarjana di bidang psikologi dan pendidikan. Selama 6 dekade berikutnya, sukses para sarjana diperluas, disempurnakan, dan ditambahkan ke tubuh teori bahwa Thorndike disempurnakan. Awalnya dijelaskan, badan pengetahuan kolektif ini dikenal sebagai tes klasik. Teori memberikan landasan teoritis untuk pengembangan sebagian besar bakat, prestasi, kepribadian, dan ukuran minat yang digunakan dalam abad ini. Dalam hal yang terakhir 20 tahun, bagaimanapun teori uji membuat kemajuan pesat yang belum tercatat dalam teks tradisional. Perluasan pengetahuan ini sebagian disebabkan oleh teknologi komputer yang lebih baik, yang memungkinkan aplikasi praktis, model matematika dan statistik yang lebih canggih untuk data skor tes. Meningkatkan dalam jumlah profesional yang bekerja di psikometri dan permintaan untuk pengukuran objektif manfaat siswa atau klien dari layanan yang dinadai publik dan program pendidikan juga berkontribusi pada pertumbuhan bidang ini. Pengukuran termuka di bidang pendidikan dan psikologi akan mengungkapkan bahwa banyak topik dominan yang asalnya relatif baru. Contoh, topik tersebut mencakup metode untuk mengembangkan tes yang mengacu pada kriteria teori respon intem, teori generalisasi, dan metode psikometri untuk penyelidikan biasa dalam intem tes. Mengingat perkembangan ini, pengetahuan yang baik tentang teori tes klasik tidak lagi cukup untuk mempersiapkan mahasiswa prasarjana saat ini atau berlatih pengukuran profesional untuk membaca literatur terkini di lapangan atau untuk menerapkan informasi yang dikandungnya. Mahasiswa teori tes modern harus memperoleh dasar pengetahuan tentang klasik psikometri, tetapi mereka juga harus mampu mengintegrasikan ide-ide baru ke dalam kerangka kerja pengetahuan itu. Teks ini ditulis untuk membantu pembaca mencapai tujuan ini. Itu pembaca yang berharap untuk menemukan hanya serangkaian langkah tentang cara melaksanakan proses khusus, tidak berantakan oleh diskusi teknis atau simbol statistik. Akan kecewa. Kami menyadari bahwa prosedur terbaik atau paling direkomendasikan untuk aspek apapun dari pengembangan tes dapat berubah sering dengan gagasan baru dan temuan empiris diterbitkan. Apa itu teori tes? Weitzenhofer 1951 mendeskripsikan pengukuran sebagai operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Bagi Stephens 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa sesuai dengan aturan. Tuhan dan Novick 1968 dan Trogresson 1958 meningkatkan ketetapan definisi Stephens dengan tidak menganggap bahwa pengukuran berlaku untuk properti objek
daripada untuk objek diri. Ketika seorang ahli kimia fisik mengukur massa molekul suatu senyawa atau ahli biologi menentukan jumlah bakteri dalam setetes air kolam, ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Dalam pengantar teori pengukuran serupa Vena psikolog sekolah tidak mengukur anak tetapi atribut fisik tertentu anak seperti tinggi atau berat badan, atau atribut psikologis seperti kosakata, perkembangan, kematangan sosial, atau pengetahuan tentang penjumlahan dasar. Psikologi secara tradisional diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan atribut-atribut yang mencerminkan perilaku individu di rumah, kerja, sekolah, atau lingkungan sosial yang biasa disebut atribut psikologis. Atau oleh beberapa penulis, ciri psikologis tidak seperti visi atribut. Atribut psikologis seorang individu tidak dapat diukur secara langsung seperti tinggi atau berat badan. Atribut psikologis adalah konstruksi mereka adalah produk konsep hipotesis dari imajinasi ilmiah yang diinformasikan dari para ilmuwan sosial yang mencoba mengembangkan teori untuk menjelaskan perilaku manusia. Adanya konstruksi seperti itu tidak akan pernah bisa dikonfirmasi secara mutlak. Dengan demikian, sejauh mana apapun konstruksi psikologis yang menjadi ciri individu hanya dapat disimpulkan dari pengamatan perilakunya. Mari kita pertimbangkan melalui contoh proses pembentukan konstruksi dan bagaimana itu mengarah pada pengukuran atribut. Misalkan seorang psikolog perkembangan bekerja di prasekolah. Perhatikan bahwa dalam berbagai kegiatan bermain, beberapa anak berulang kali mencoba mengarahkan aktivitas orang lain. Setelah mengamati perilaku semacam ini secara konsisten dari waktu ke waktu dan dalam konteks yang berbeda untuk individu yang sama, psikolog mungkin mulai melalui perilaku seperti itu sebagai mendominasi secara sosial. Psikolog ini telah menemukan konstruksi teoritis yang mencakup sejumlah hal yang serupa perilaku. Tetapi menemukan sebuah konstruksi tidak sama dengan mengukur konstruksi itu. Sebelum pengukuran konstruksi apapun dapat dilakukan untuk perlu menetapkan beberapa antara korrespondensi antara konstruk teoritis dan perilaku yang dapat diamati yang merupakan indikasi sah dari konstruk itu. Proses ini disebut menetapkan definisi operasional. Misalnya untuk mengukur dominasi sosial, psikolog harus menentukan jenis perilaku apa dalam pengaturan bermain prasekolah dianggap mendominasi. Kemudian psikolog harus menyusun rencana untuk mendapatkan sampel perilaku seperti itu dalam situasi standar dan mencatat pengamatan untuk setiap anak dalam format standar. Ini membutuhkan pengembangan instrumen atau ujian untuk membangun dominasi sosial. Secara umum, tes mungkin didefinisikan sebagai prosedur standar untuk mendapatkan sampel perilaku dari yang ditentukan domain seperti yang digunakan dalam teks ini. Istilah tes mengacu pada prosedur untuk memperoleh contoh kinerja optimal individu seperti yang ditunjukkan oleh bakat atau tes prestasi. Peserta ujian diinstruksikan untuk melakukan yang terbaik atau sampel kinerja khas individu seperti pada kuesioner atau investasi di mana responden melaporkan perasaan, sikap, minat, atau reaksi khas mereka terhadap situasi. Pendekatan lain untuk mengambil sampel kinerja tipikal adalah jadwal standar dan daftar perilaku yang dapat digunakan oleh pengamat yang merekam perilaku ditampilkan oleh subjek dalam pengaturan naturalistik. Ketika seorang psikolog menyiapkan daftar perilaku untuk diperiksa atau dinilai oleh pengamat menggunakan jadwal yang telah ditentukan, ketika seorang instruktur kimia menulis satu set item pilihan ganda pada aktivitas tingkat elemen dalam bagan periodik, atau ketika seorang konselor meminta klien menilai berapa cemas mereka akan merasa dalam daftar situasi sosial, setiap pas menyusun tes di arti kata yang paling luas.
Kita akan menggunakan istilah dalam Saint Measurement. Dari atribut psikologis terjadi ketika nilai kuantitatif adalah ditugaskan ke sampel. Perilaku yang dikumpulkan dengan menggunakan tes. Dengan kata lain, pengukuran telah diambil ketika psikolog menguntung jumlah tindakan dominasi sosial pada daftar periksa yang ditampilkan oleh seorang anak selama pengamatan 5 menit. Periode atau ketika instruktur kimia menghitung jumlah item seseorang siswa menjawab dengan benar dan mencatat sektor total dan pengukuran perilaku yang dapat diamati tersebut. Pengembangan tes menarik kesimpulan tentang jumlah konstruksi teoritis yang menjadi ciri individu, mengapa psikolog dan pendidikan mencoba mengukur konstruksi yang tidak mungkin. Diamati secara langsung dalam pendidikan dan psikologi konstruksi memberikan efisiensi dan metode yang nyaman untuk memberi label sejumlah perilaku serupa tanpa itu konstruksi untuk mengklasifikasikan dan menggambarkan perilaku atau mistik individu paling menggoda untuk mengamati fenomena perilaku kompleks akan larut ke dalam kekacauan dan kebingungan pertimbangan beragam kata, tindakan, dan interaksi yang dapat dilakukan terjadi dalam satu hari di satu ruang kelas. Sekian dan terima kasih.